dimanapun kalian berada. Dalam kesempatan kali ini, kita akan mencoba membahas tentang materi hakikat perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Sebelum kita membahas pada makna perlindungan dan penegakan hukum, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu mengenal arti kata hukum. Sebenarnya banyak para ahli hukum yang mendefinisikan tentang makna hukum. Tetapi saya mengambil satu definisi dari Profesor Kansil bahwa hukum adalah peraturan hidup kemasyarakatan yang mengatur dan memaksa untuk menjamin tata tertib dalam masyarakat. Adapun unsur-unsur hukum adalah: pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Jelas, peraturan di dalam hukum adalah berisi tentang perintah dan atau larangan. Yang kedua, peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib atau yang berwenang. Kita mengenal ada beberapa lembaga negara yang mempunyai kewenangan membuat aturan perundang-undangan, seperti Presiden bersama DPR membuat peraturan undang-undang. Lalu juga kepala daerah mempunyai kewenangan membuat peraturan daerah. Yang ketiga yaitu peraturan itu bersifat memaksa, harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Yang keempat yaitu sanksi terhadap pelanggaran peraturan hukum haruslah tegas. Kita mengenal sanksi terhadap pelanggaran hukum antara lain ada sanksi denda, sanksi kurungan, pencabutan hak, sanksi penyitaan barang, atau pengumuman putusan hakim. Bahkan ada sanksi yang sangat berat yaitu sanksi pelanggaran hukum berupa hukuman mati. Adapun tujuan dari hukum adalah: pertama, menjamin adanya kepastian hukum, yaitu perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Yang kedua, menciptakan ketertiban dan keadilan di masyarakat. Sahabat Pancasila, agar tujuan dari hukum dapat dilaksanakan secara baik, maka diperlukan upaya perlindungan hukum dan penegakan hukum oleh pemerintah. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberikan perlindungan kepada warganya agar hak-hak sebagai seseorang tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Adapun unsur-unsur dari perlindungan hukum adalah: pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Kedua, jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Yang terakhir, yang keempat adalah adanya sanksi yang tegas. Kita mengenal berbagai aturan perundang-undangan tentang perlindungan. Seperti contoh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Upaya pemerintah untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak masyarakat, atau disebut juga sebagai perlindungan hukum, dapat dilaksanakan jika proses penegakan hukum telah dilaksanakan dengan baik. Apa itu penegakan hukum? Penegakan hukum adalah salah satu upaya menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Perlindungan hukum oleh pemerintah dapat dilaksanakan secara baik, dapat menghasilkan tujuan sebagaimana mestinya jika penegakan hukum juga telah dilaksanakan secara baik.
Seperti contoh, perlindungan terhadap anak dapat dilaksanakan secara maksimal jika masyarakat mentaati Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Jadi, upaya perlindungan hukum sejalan dengan upaya pemerintah dalam penegakan hukum. Tidak hanya pemerintah yang mempunyai kewajiban menegakkan hukum, tetapi juga masyarakat atau semua pihak mempunyai kewajiban dalam menegakkan hukum. Jika perlindungan dan penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan terwujud supremasi hukum, yaitu hukum menempatkan dirinya sebagai kekuasaan yang mutlak, kekuasaan tertinggi untuk ditaati oleh masyarakat. Yang kedua, tercipta kepastian hukum, yaitu perangkat hukum menjamin hak dan kewajiban masyarakat. Lalu tercipta ketertiban dan keadilan di masyarakat. Jadi ada 3 hal penting jika perlindungan dan penegakan hukum itu dilaksanakan, yaitu pertama supremasi hukum, kedua kepastian hukum, ketiga tercipta ketertiban dan keadilan di masyarakat. Menurut Surjono Sukanto, ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap upaya pemerintah dalam melakukan perlindungan dan penegakan hukum, sehingga perlindungan dan penegakan hukum dapat berjalan secara maksimal. Faktor tersebut antara lain, pertama yaitu hukumnya. Jadi hukum haruslah dibuat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Hukum harus sesuai dengan ideologi negara. Yang kedua adalah penegakan hukum atau aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum haruslah menjalankan tugas dan fungsinya bagaimana mestinya. Yang ketiga adalah masyarakat. Masyarakat haruslah sadar dan memahami pentingnya taat terhadap upaya perlindungan dan penegakan hukum yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Yang keempat adalah sarana dan prasarana. Adanya penunjang sarana atau fasilitas agar hukum dapat ditaati secara baik oleh masyarakat. Yang terakhir atau yang kelima adalah kebudayaan. Kebudayaan masyarakat harus mendukung upaya perlindungan dan penegakan hukum di masyarakat. Budaya-budaya yang cenderung menghambat terhadap tegaknya hukum haruslah dirubah. Karena pada dasarnya hukum itu dibuat dalam rangka menjadikan masyarakat yang tertib dan berkeadilan, sehingga hak dan kewajiban masyarakat bisa sejalan secara harmonis dan terlindungi. Demikian pemaparan terkait materi hakikat perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Untuk materi selanjutnya kita akan kupas di dalam video selanjutnya. Semangat belajar dan jangan lupa like dan subscribe.